Sekarang kita lanjut ke soal nomor 37. Di sini tuh soalnya ialah suku ketiga dan suku keempat suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah. Oke, berarti di sini kita akan mencari jumlah 7 suku pertama deret tersebut. Nah, karena tadi sebelumnya kita bisa baca tadi ini tuh adalah deret geometri, berarti dari sini untuk mendapatkan yang ini totalnya berarti kita dapatkan nanti dari deret geometri gitu ya. Dimana kalau jumlah 7 suku pertama deret tersebut berarti yang ditanyakan adalah S. Karena S itu adalah jumlah. Nah terus karena 7 suku pertama berarti N-nya 7. Berarti nanti yang ditanyakan S7. Gitu. Nah untuk penyelesaian soal ini kita bisa lihat di bawah. Dimana tadi yang ditanyakan adalah S7 gitu ya, di deret geometri. Nah, kalau kita perhatikan, untuk mencari Sn, berarti ini tuh kita akan mendapatkan Sn ini dari deret, gitu ya. Nah, karena ini tuh dari deret geometri, berarti Sn-nya kita dapatkan dari deret geometri. Nah, di mana rumusnya itu, yaitu Sn-nya itu ada 2. Jadi, kita bisa pilih salah satu gitu ya, tergantung dari R-nya. Jadi Sn itu yang pertama sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 jika R-nya lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1 berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, kalau misalkan 1,5 bisa nggak? Bisa gitu ya, karena lebih besar dari 1. Terus kalau misalkan 1,01 bisa nggak gitu masuk ke sini? Bisa gitu ya, karena 1,01 ini itu merupakan R yang lebih besar dari 1 gitu. Nah, itu untuk R yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang kita ke Sn yang kedua. Nah, di mana Sn ini sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R, di mana R-nya itu kurang dari 1. Nah, kalau R-nya kurang dari 1 berarti bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat gitu ya. Intinya kurang dari 1 gitu ya. Jadinya untuk menentukan Sn berarti tergantung dari R-nya. Itu dimana di sini ada ketentuannya R besar dari 1 dan R kurang dari 1. Oke, sekarang karena kita sudah tahu rumusnya, berarti kita perlu tulis yang diketahui yang ini dulu di petunjuknya. Dimana kalau kita lihat di soalnya yang di awal, suku ketiga dan suku keempat suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Nah, berarti kalau berturut-turut, karena dimulai dari suku ketiga, berarti U3-nya 16 gitu ya, karena dimulai dari 16 di sini. Nah, inilah dia. Terus U4, berarti suku keempat, berarti 256. Dimana U di sini gitu ya, diambil dari rumus UN gitu ya. Jadi UN di sini kalau di barisan geometri ini tuh rumusnya A kali R pangkat N kurang 1 gitu ya. Dimana A-nya ini bisa juga U1. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita lanjut, berarti U3-nya tadi 16 gitu ya. Berarti karena U3, berarti N-nya 3 gitu ya kalau kita hubungkan ke UN. Nah, berarti U3 sama dengan A kali R pangkat N berarti 3 kurang 1. Nah, inilah dia. Nah, berarti U3-nya tadi A kali R pangkat 3 kurang 1, di mana U3-nya tadi 16. Kita substitusikan atau kita gantikan U3-nya jadi 16, berarti 16 sama dengan A kali R kuadrat, karena 3 kurang 1 itu 2. Jadinya 16 sama dengan AR kuadrat, atau kalau kita rapikan jadi AR kuadrat sama dengan 16. Nah, gitu juga dengan U4. Berarti N-nya 4 kalau kita hubungkan ke sini. Nah, berarti U4 kalau kita hubungkan ini ke sini,
Jadinya A kali R pangkat 4 kurang 1. Berarti dari N kurang 1, di mana U4 tadi 256. Nah, berarti 256 sama dengan A kali R pangkat 3 gitu ya, dari 4 kurang 1. Nah, jadinya kita dapatkan ini, di mana kalau kita rapikan, jadi AR pangkat 3 sama dengan 256. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah, di mana ini itu kita coba pindahkan ke sini. Jadi AR kuadrat sama dengan 16 dan AR pangkat 3 sama dengan 256. Nah, di mana dari sini kita fokus ke R pangkat 3-nya dulu. Di mana R pangkat 3 sama aja dengan R pangkat 2 tambah 1. Gitu ya, jadi A kali R pangkat 2 tambah 1, karena 2 tambah 1 itu 3, berarti sama dengan 256. Dimana kalau kita fokus ke R di sini, berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi kalau misalkan ada A pangkat M tambah N, berarti ini tuh sama aja dengan A pangkat M kali A pangkat N. Gitu ya, jadi kalau kita pisah M dan N ini, berarti kita akan mengkalikan A pangkat M kali dengan A pangkat N. Jadinya untuk R pangkat 2 tambah 1, berarti M-nya 2, N-nya 1. Berarti kalau kita pisahkan jadi R pangkat 2 kali R pangkat 1, yaitu R. Nah, terus kalau kita tempelin R pangkat 2 ke A, jadinya AR kuadrat. Terus dikali R sama dengan 256. Terus tadi AR kuadrat itu tadi 16. Nah, berarti kita ganti AR kuadratnya jadi 16. Jadi 16 kali R sama dengan 256 gitu ya. Jadinya untuk mendapatkan R berarti kita tinggal bagi, karena ini tuh perkalian. Yaitu 256 kita bagi dengan 16. Jadinya kita dapatkan R-nya 16. Nah, sekarang karena kita sudah dapatkan R, berarti kita akan mencari A gitu ya. Nah, untuk mendapatkan A-nya berarti kita akan substitusikan ke AR kuadrat sama dengan 16 tadi, yaitu yang ini. Nah, di mana R kuadratnya sama dengan 16, berarti R-nya kita ganti 16, jadi 16 kuadrat, terus dikali A, jadi A kali 16 kuadrat sama dengan 16. Dan di mana A itu berarti sama dengan 16 per 16 kuadrat, yaitu yang ini. Karena kan ini tuh perkalian, jadi kalau kita cari A-nya, jadi pembagian. Jadinya, dari sini kita fokus ke penyebutnya, yaitu 16 kuadrat. Di mana 16 kuadrat itu sama aja dengan 16 kali 16. Jadinya A ini itu sama aja dengan 16 per 16 kali 16. Nah, di mana 16-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 1 per 16. Nah, inilah A-nya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat yang ini. Dikarenakan R-nya itu lebih besar dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 gitu ya. Jadi kita ambil yang pertama gitu ya tadi. Yang ini. Nah gitu ya. Oke, dimana kalau kita lanjut. Oke, berarti karena tadi yang ditanyakan tadi di sini berarti yang ditanyakan tadi S7 gitu ya, karena jumlah 7 suku pertama yang ini gitu ya. Atau kalau kita lihat di sini tadi yang ditanyakan adalah S7, berarti kalau kita lanjut ke bawah berarti S7-nya berarti N-nya sama dengan 7 gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan Sn yang ini. Gitu. Terus tadi A-nya 1/16 yang ini. Dan kita sudah dapatkan yang ini. Terus tadi R-nya sama dengan 16. Nah, jadi kita akan menghubungkan ke sini. Dimana S7 itu sama dengan A-nya tadi 1/16. Terus dikali
16 pangkat 7, berarti R-nya tadi 16, terus pangkat N, berarti 16 pangkat 7. Terus dikurang 1 per R kurang 1, berarti 7 kurang 1. Dimana yang ini kalau kita dapatkan 16 pangkat 7 jadi 1/16 kali 16 pangkat 7 ini berarti 268.435.456. Terus dikurang 1, terus kita bagi 6. Terus selanjutnya dari sini kita kurangkan jadinya 268.435. 268.435.455. Jadinya 1/16 kita kalikan ini, terus kita bagi 6. Terus dari pembagian ini kita akan mengubah jadi perkalian, di mana ini itu kalau misalkan kita bagi jadi kalau kita anggap kali jadi kita anggap pecahan. Jadi ini itu kita anggap jadi 1/6, jadi dikali 1/6 gitu ya. Jadi 1/16 kali 268.435.455 dikali 1/6. Dimana S7 ini kalau kita hitung ini semua, nanti hasilnya sama dengan 2.796.202,65625 gitu. Nah, inilah jawabannya gitu. Nah, kalau kita lihat di opsi, ini tuh nggak ada jawaban gitu ya. Karena tadi angkanya tadi jutaan, sementara ini ratusan. Nah, berarti karena nggak ada jawaban, berarti ini tuh kita bisa misalkan opsi F gitu. Oke, berarti jawabannya opsi F.